Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dadi Cerita Official. Nah, pada pagi hari ini, dini hari teman-teman, kita sudah memasuki awal tahun 2026, yang dimana ini adalah sebuah awal dari tahun yang masih misterius ya teman-teman. Jadi, tepat 2 tahun yang lalu aku mengawali lagi ya bersama Mr. Black ya, di ruangan yang sama juga. Dan untuk 2 tahun lalu kita masih sedikit ada vakum ya. Jadi kita agak serius lagi dan mulai rutin lagi di awal tahun 2025. Jadi banyak hal yang kita lewati ya teman-teman. Jadi mulai dari tempat-tempat yang fenomenal dan beberapa tempat itu menyimpan misteri yang gila sih. Aku nggak expect kalau di lokasi seperti itu ada kisah dan makhluk ya seperti itu. Oke, jadi teman-teman, aku mewakili tim ya dari DJO ini, pengen berbagi sedikit tentang recap di tahun 2025 itu kayak mana ya. Jadi memang kompleks banget ya di tahun 2025 ini, banyak hal yang terjadi dan gimana ya, aku bingung banget untuk mengekspresikan ini. Jadi lebih banyak tempat-tempat baru yang belum pernah kita kunjungi, dan di situ ternyata misteri dan mitos itu sangat kental. Di awal itu kita memulai di, seingatku ya, itu di Kresek ya, daerah Kresek Kare itu. Terus lanjut ada sumur juga, sumur yang katanya itu dulu dibuat untuk nimbun jenazah korban 65. Jadi di tahun kemarin itu dalam setahun itu kita kegiatan kompleks ya. Cuma kalau aku hitung itu kebanyakan itu dari peristiwa 65 teman-teman. Mulai dari kita di sungainya, di sumur, terus di September itu kita mendatangi, kita nggak mistis waktu itu ya, kita cuma jalan-jalan sejarah bersama mantan lurahnya itu ya, di desa Kresek itu. Kita berwisata bersama salah satu teman kita dari Tasik ya, itu jalan-jalan sore untuk menceritakan sejarah. Terus kita ngobrol sama kayak apa ya, kan bisa disebut paranormal ya yang ada di Kresek itu, yang dulu sering bantu peserta-peserta yang kemah di situ tuh kalau ada gangguan itu. Terus di hampir akhir tahun itu kita bertemu lagi dengan ini almarhum Pak Slamet ya, yang baru saja pertengahan bulan kemarin itu ya, bulan Desember itu baru meninggal ya. Karena kalau dapat info itu kemarin meninggalnya karena beliaunya sakit ya, memang punya riwayat sakit diabetes kalau nggak salah waktu itu ya, kita wawancara. Nah jadi tepat setahun ini ya, dalam kurun waktu tahun ini itu kita banyak bersinggungan atau kita mengunjungi tempat-tempat yang menjadi jejak sejarah PKI, korban 65 keganasan G13 PKI. Terus jadi nggak tahu kenapa ya, dalam tahun 2025 ini kita banyak disuguhkan dengan sejarah-sejarah yang masih tersembunyi. Gongnya itu ada di puncak di video kita bersama almarhum Pak Slamet itu ya. Nah di sini aku pengen cerita sedikit soal itu karena di situ itu masih tersisa tulang dan banyak ya, itu makam-makam dari korban PKI. Dan di hutan itu tidak dimakamkan dengan layak. Jadi
memang ditimbun dijadiin satu gitu, dan itu sisa-sisa tulang-tulangnya itu masih ada. Kalau kalian pengen lihat, kalian bisa mampir ya di video kita sebelumnya ya, bersama almarhum Mbak Slamet itu pas kita berpetualang. Oke, karena tahun 2025 itu kita berkaitan dengan sejarah, mungkin kebanyakan ya sejarah. Mungkin di tahun 2026 nanti kita akan banyak, ini prediksi aja sih, karena banyak hal-hal yang lebih ekstrim mungkin. Karena kita kali ini sudah kedatangan tim baru ya ini ya. Tim baru kita ini akan memberikan nuansa dan warna baru dalam video-video kita berikutnya. Oke, jadi mungkin untuk harapannya sendiri ya, harapan di tahun 2026 ini kita mungkin lebih ketata lagi ya dalam konsep pengambilan video dan lain-lain ya. Dan mungkin ini karena ini ya, terus terang aja ya, kalau kita wawancara itu kita keterbatasan di narasumber, karena cari narasumber itu sulit, yang pertama. Yang kedua, kalaupun dapat, itu tidak semua narasumber itu mau berbagi cerita di depan kamera kayak gini nih. Kadang sulit, kadang kebanyakan itu nggak mau. Nah, jadi kita harus memutar ulang lagi untuk memikirkan konsep apa yang bisa dibawa bersama narasumber ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, harapan kita. Dan ini ya, nanti mungkin ya, ini prediksi saya di 2026 ini mungkin akan ada newcomers lagi nih ya, member baru lagi, kita nggak tahu ya. Aku pengen yang agak lebih ekstrim nanti, jadi biar di video berikutnya kita bisa membawa sesuatu yang beda lagi nanti ya. Kita akan menyajikan sesuatu yang beda. Dan juga itu ya, kalau menurutku ada tiga hal tadi. Oke, mungkin terus untuk itu tadi harapan ya, mungkin sekali lagi aku pengen berterima kasih kepada para penonton ya, penonton yang masih stay setia ini ya di DCO ini. Dan mungkin kalian kalau pengen ngasih saran atau clue atau apapun ya, kalian bisa tulis di komentar ya. Jadi karena aku bikin video pada dini hari ini dadakan banget, aku cuma pengen berbagi tentang rasa syukur yang aku dapatkan setelah melewati 1 tahun yang penuh intrik dan banyak rasa syukur ya tentunya. Oke, jadi gak banyak yang bisa aku sampaikan. Yang utama aku mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada kalian yang masih stay untuk nonton di DCO TV ini ya. Oke, mungkin segitu dulu aja video pada dini hari ini. Untuk kalian ya yang masih menonton di tahun 2026 dari 2025 sampai 2026, ini aku harapannya buat kalian pemirsa ini semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Dan ke depan bisa kalian bisa lebih baik lagi. Oke, mungkin itu dulu aja. Saya pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.